Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih tentang format teks. Nah, selanjutnya kita akan belajar memberikan warna pada font dan juga warna background pada tabel yang kita miliki. Ya, langkahnya sama. Setiap kita akan melakukan editing teks, langkah awalnya adalah kita blok dulu teks yang akan kita edit. Misal pada bagian header di sini, judul tabel, ya saya blok seperti ini. Nah, untuk memberikan warna pada huruf, ya di sini ada dua warna, ada fill color dan ada font color. Ya, untuk memberikan warna pada huruf, ya, menu yang kita pilih adalah font color. Ya, kita bisa pilih jenis warna yang kita inginkan. Misal seperti ini, saya berikan warna biru. Dan untuk memberikan warna background pada tabel, kita gunakan fill color, ya, like this. Oke. Ya, maka ya background pada tabel akan berubah warnanya. Ya. Kemudian pada bagian alignment, ya selanjutnya pada format teks berikutnya di sini ada merge and center dan wrap text. Ya, kita akan coba praktekkan dua fungsi ini untuk apa. Sebelumnya saya tambahkan dulu satu baris, ya, dan bagian atas juga saya tambahkan satu baris, ya, agar lebih mudah dipahami. Dan saya kasih tata baru, data nilai A, B, dan C seperti ini. Saya berikan judul. Nah, kemudian ya kita coba praktekkan satu-satu ya fungsi dari merge and center dan wrap text. Pertama, tentang merge and center, ini fungsinya adalah untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Ya, misal saya ingin membuat judul, ya judul dari tabel ini berada tepat di tengah-tengah tabel. Ya, maka ya kita tidak perlu mengetiknya di F misalnya atau di G. Ya, cukup kita ketik di A1 seperti ini, kemudian kita blok sepanjang tabelnya. Ya. Kemudian kita gabungkan selnya menjadi satu sel dengan menu merge and center seperti ini. Ya. Ya, maka ya, sel tersebut akan menjadi satu sel. Ya. Ini juga berlaku untuk sel atas dan bawah. Misal nilai A, ya ingin kita gabungkan, ya menjadi satu sel. Seperti ini. Ya, baik, ya maka dua sel tersebut, ya pada baris 3 dan 4 akan menjadi satu. Saya berbagi dulu tampilannya, ya. Maka hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ada juga menu wrap text. Nah, wrap text ini digunakan bila teks kita terlalu panjang dan lebar dari kolomnya tidak mencukupi, maka ini akan memungkinkan agar di dalam satu sel tersebut terdiri dari beberapa baris. Ya, seperti itu. Nah, contohnya ya, kita kasih contoh di sini. Hasil akhir perhitungan. Nah, misalnya seperti ini, ya. Kemudian saya gabungkan terlebih dulu. Ya, karena ukuran lebar dari kolomnya tidak mencukupi, maka dia akan terpotong. Ya. Nah, bisa kita lebarkan. Nah, misal seperti ini. Ya, tetapi ketika memang kebutuhannya adalah lebar kolomnya kecil, ya, maka untuk menyiasatinya kita bisa menggunakan menu wrap text, ya seperti ini. Nah, maka ya hasilnya jauh lebih bagus. Ya. Oke. Yes. Baik, selanjutnya ya setelah kita belajar tentang wrap text dan format text,
Nah, selanjutnya kita akan berkenalan dengan format numbering yang ada di menu Home. Ya, untuk prakteknya kita buatkan sheet yang baru. Kita berikan nama data 5. Ya, seperti ini, dan saya zoomkan terlebih dahulu. Baik. Ya, pada Excel di sini dia support untuk beberapa format huruf. Nah, untuk melihatnya kita bisa lihat dari menu drop down di sini apa saja format yang dia support. Ya, ada general, ada number, ada currency, accounting, ya, tanggal, waktu, persen, fraction, dan scientific. Ya, ini adalah format number yang kemudian didukung oleh Microsoft Office Excel. Baik, nah kita coba bentuk-bentuknya. Di sini misal number, currency, ya, accounting, dan tanggal, ya, pecahan, persen. Oke. Nah, kita lihat perbedaannya seperti apa. Pertama kita masukkan angka acak saja, misal 4.505.000. Saya kopikan. Nah, misal kita ingin berikan format number di sini, ya, kita bisa memberikan format number, ya, maka tidak ada perubahan karena bentuknya sama dengan general, ya, tapi kalau kita berikan currency, ya, oke, akan muncul tanda pagar. Ini maksudnya adalah kolom dari sel tersebut tidak mencukupi, maka cukup kita lebarkan saja. Ya, di sini akan muncul tanda rupiah, dan untuk accounting, ya, ini juga untuk memberikan nilai mata uang, ya, sama, tetapi formatnya beda, ya, sifatnya beda. Bisa kita perhatikan ketika saya lebarkan kolomnya. Nah, format accounting dia lebih rapi karena rupiahnya akan senantiasa berada di sebelah kiri dari sel, sedangkan currency dia akan mengikuti angkanya, ya. Nah, penggunaannya sesuai dengan kebutuhan saja, ya. Baik, nah itu dua format tadi. Nah, kalau kita tidak membutuhkan mata uangnya, misal saya ingin hanya angkanya saja tetapi ada separator titik, nah kita bisa milih di sini ada comma style, kita aktifkan, ya. Nah, maka dia akan dipisahkan dengan titik, ya. Jadi pada prinsipnya ketika kita mengetikkan angka pada Microsoft Excel, kita ketik apa adanya, tidak perlu diberikan imbuhan rupiah dan tidak perlu diberikan tanda titik, ya, karena untuk memberikan tanda titik dan tanda rupiah itu cukup kita menggunakan menu yang ada, ya. Nah, ini perlu diperhatikan karena bila mana kita memasukkan secara manual, ya, terkadang ini akan menyebabkan error ketika kita memasukkan sebuah formula di dalamnya, ya. Baik, selanjutnya, ya, di sini ada tanggal. Nah, kita akan coba berbagai macam tanggal. Nah, untuk masukkan tanggal, ya, sama, ya, kita ketikkan apa adanya, ya. Dan tanggal itu tidak perlu diketikkan secara lengkap. Misal hari ini tanggal 1 April, maka saya ketikkan cukup seperti ini. Excel akan membuatnya secara otomatis, ya. 01, 04, 20. Ya. Jadi tidak perlu kita ketik lengkap pun dia otomatis akan bisa. Atau dalam bentuk seperti ini juga bisa. Ya, otomatis. Ya. Atau bila tahunnya memang sama dengan tahun hari ini, kita cukup ketikkan tanggal dan bulannya, ya, akan muncul data secara lengkap. Nah, ada beberapa format data yang bisa kita gunakan, ya. Di sini kita bisa melihatnya di menu lanjutan, ya. Kita bisa klik number format, ya, maka muncul jendela number format, ya, tadi number currency itu juga ada,
lanjutan. Nah, tadi kita pilih data. Di sini ada banyak bentuk macam format tanggal, ada dengan teks ya, atau kemudian tahunnya di depan ya, atau dengan hari. Oke. Kemudian di sini ada location ya, locationnya kita menggunakan apa ya? Kalau ingin munculnya pakai bahasa Indonesia, kita cari yang Indonesia. Oke, Indonesian ya, seperti ini formatnya. Nah, saya ingin menggunakan huruf, maka kita klik OK saja ya, dia berubah jadi 1 April. Baik, jadi ketika kita ingin menginputkan tanggal ya, tidak perlu kita ketikkan manual April. Nah, seperti ini ya, tidak efektif karena akan membutuhkan waktu yang lama. Cukup ketikkan angkanya saja, misal 2 4 20 ya, 2 April tahun 2020 ya, otomatis akan terbentuk ya. Untuk format yang lain, nah, kita bisa milihnya di menu format cell ya, di sini misal ingin tanggal panjang. Oke, next ya. Nah, di sini juga support untuk pecahan ya, ngetik pecahan juga sama seperti ini saja. Sebelumnya kita rubah ke dalam bentuk fraction ya, dia tidak akan berubah menjadi tanggal ya. Jadi kalau kita ingin menginputkan pecahan ya, maka sel tersebut harus di set terlebih dahulu ke format fraction ya. Jika tidak, hasilnya seperti ini ya, dia akan deteksi sebagai inputan tanggal ya. Jadi harus hati-hati. Baik, untuk persentase ya, persentase sama ya, kita set dulu ke persen, baru kita masukkan ya. Jika tidak kita set ke persentase, nah ini hasilnya akan oke ya. Saya kenalkan dulu ya, 90 saya set persen ya, kita lihat hasilnya ya, dia jadi 9.000% ya, tidak sesuai yang kita inginkan ya. Tadi kita inginnya 90%, tapi munculnya 9.000% ya. Kenapa tadi ya? Harus selnya di set persentase dulu, baru kita inputkan datanya. Atau ya, jika mau pusing sedikit ya, kita ketikkan dalam bentuk angka desimal. Maaf ya, misal formatnya mau terakhir ya, saya normalkan dulu ya, kita masukkan dalam bentuk angka desimal ya, baru kita set ke persen. Nah ya, cuman repot ya. Nah, atau ya, kita inputkan secara manual saja, 90 tekan shift angka 5, nah menambahkan persentase. Oke, ya.